Karena di masa pandemi COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang mereka kehilangan pekerjaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muti'ina jazilal ujur wa kammala ad-diyafata fi yawmil 'aid li umumil mu'minina bi sam'ihimul mashkur. Fa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hazzara fihi minal ghurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-afuwul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-habibus syakur. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wasbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha perkasa, pengatur alam semesta. Marilah kesombongan dan keangkuhan yang selama ini ada di dalam dada kita buang jauh-jauh dengan memohon belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Suasana Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Kita jumpai hari ini hari kemenangan umat Islam, tetapi masih berada di tengah suasana yang sangat mengkhawatirkan. Virus corona yang telah merenggut jutaan jiwa manusia ternyata masih berada di sekitar kita. Suasana baru seperti ini akhirnya menunjukkan perbedaan yang menyolok antara orang yang berilmu dengan orang yang hanya sekedar menjalankan ibadah saja tanpa disertai dengan ilmu. Bagi yang berilmu seperti para ulama, kelihatan tenang dan tidak terlihat panik sama sekali ketika ada himbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat, untuk tidak melaksanakan salat rawatib, untuk tidak melaksanakan salat tarawih dan salat Idul Fitri secara berjamaah di masjid ataupun di lapangan. Mereka para ulama telah memahami fleksibilitas hukum Islam. Mereka menyelami sejarah tasyri' atau legislasi Islam. Mereka mengkaji penerapan dalil-dalil nakli dan akli.
di dalam suasana tertentu. Sungguh nyata perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, maka pengamalan ibadahnya semakin fleksibel. Semakin sedikit ilmu yang dimilikinya, maka semakin rendah juga pemahaman dirinya tentang ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bencana COVID-19 adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional hingga rumah tangga kita. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat ia jangkiti tanpa memandang negara, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras ataupun strata sosial lainnya. Virus corona menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan cara kita memutus rantai penyebarannya. Tidaklah pantas jika masih ada orang yang selalu merespon penanganan COVID-19 dengan kecurigaan politis dan bermain politik demi ambisi kekuasaan sesaat. Dan tidak layak jika ada orang yang mencoba mengeruk keuntungan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. COVID-19 adalah musibah yang mengglobal. Virus corona ini tidak memilih sasarannya hanya berdasarkan pertimbangan agama ataupun aliran tertentu. Siapapun memiliki untuk terpapar virus corona, jika imun di dalam tubuhnya tidak kuat ataupun tidak menerapkan pola hidup sehat dan mengabaikan protokol kesehatan, COVID-19 bukanlah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan menargetkan hambanya yang menjalankan kesalehan spiritual normatif. Kesalehan seseorang atau rajin seseorang masuk masjid bukanlah jaminan seseorang untuk terhindar dari virus yang mematikan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita semua yang hadir di sini di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang sekali-kali tidak akan menimpa secara khusus kepada orang-orang yang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras pembalasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah dari bencana pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita berbagai keteguhan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengamalan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat belajar dari beberapa contoh di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menegur seseorang sahabat
karena membiarkan ontanya tidak tertambat dengan dalih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ia masuk masjid untuk melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga dalam satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan para sahabat untuk tetap sholat di rumah masing-masing dan tidak sholat di masjid. Pada saat kapan? Pada saat terjadi hujan lebat yang menakutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk tidak sholat di dalam masjid, tapi justru menganjurkan untuk melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Lihatlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai taun atau wabah penyakit. An Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil taun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai taun atau wabah penyakit. Fa akhbirni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya kepadaku, annahu kana azaban yab'atsuhullahu ala man yasha. Sesungguhnya taun atau wabah penyakit itu adalah azab yang dikirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan taun atau wabah penyakit sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Musibah Covid-19 ini meniscayakan kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya secara bersama-sama. Pemerintah menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan, ulama memberikan fatwanya, dan masyarakat mematuhi dan melaksanakannya dengan baik. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk saling berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu. Karena di masa pandemi Covid-19 ini, banyak saudara-saudara kita yang mereka kehilangan pekerjaannya. Banyak para istri menangis di rumah karena tahun ini. Banyak para suami mengeluh karena mereka capek dan lelah untuk membahagiakan keluarganya di rumah. Maka zakat dari kita semua para muzaki atau bapak ibu yang wajib mengeluarkan zakat akan sangat membantu kehidupan mereka yang di masa pandemi mereka masuk ke dalam kategori fuqara masakin. Disinilah kesempatan kita sebagai umat Islam yang merasa dirinya mampu, yang memiliki kelebihan harta, yang merasa hidup berkecukupan, untuk mentasarufkan zakat, memperbanyak infak dan sedekah sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka.
Islam meminta kita untuk berikhtiar hidup sehat, menjaga keselamatan jiwa, dan cermat di dalam beragama. Agama tidak identik dengan pembekuan logika, melainkan mengoptimalkan akal dalam beragama secara proporsional. Dinamika persoalan yang menyertai keseharian kita terjawab dengan baik jika logika beragama tidak ditanggalkan. Dengan begitu, agama tetap hadir dalam kelabu musibah COVID-19. Karena itu, di dalam suasana yang seperti ini, kita semua yang hadir di sini dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita sedang duduk melaksanakan sholat Idul Fitri. Inilah momen atau salah satu waktu yang apabila kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meneliti, mencari kesalahan kita, mengoreksi kesalahan kita sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Dan kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sering-sering kita membaca Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu, situasi kembali ke normal. Kita rindu suasana seperti dulu. Kita rindu bisa berjabat tangan tanpa ada sesuatu yang menghalangi tangan kita untuk bersentuhan dengan sesama muslim. Kita mengambil hikmah dari musibah ini, bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, ada waktu luang untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan para sahabat dan tetangga kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin, wa baraka lana fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur ra'ufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.